Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Lin, kelas akuntansi syariah A semester 5. Halo guys, nama saya Melinda Nurhija. Saya dari jurusan akuntansi syariah semester 5A. Hai, nama saya Hilda Fitriani dari akuntansi syariah kelas A. Kami akan menyampaikan Mengenai Struktur teori akuntansi. Happy watching guys. Materi struktur teori akuntansi ini mempunyai beberapa submateri. Nah, apa aja submaterinya? Yang pertama itu ada struktur teori akuntansi. Yang kedua itu tujuan laporan keuangan. Yang ketiga postulat akuntansi. Yang keempat, konsep teoritis akuntansi. Yang kelima, prinsip dasar akuntansi. Dan yang keenam, yaitu standar akuntansi. Nah, apa itu struktur teori akuntansi? Struktur teori akuntansi merupakan elemen yang saling terkait yang digunakan pedoman dalam pengembangan teori dan praktik akuntansi. Jadi, struktur teori akuntansi ini merupakan pedomannya, memiliki beberapa elemen struktur teori akuntansi. Yang pertama ada tujuan laporan keuangan, lalu ada postulat akuntansi, konsep teoritis akuntansi, dan prinsip dasar akuntansi, serta standar akuntansi. Nah, itulah elemen struktur teori akuntansi. Oke, sekarang apa tujuan laporan keuangan? Nah, tujuan laporan keuangan ini untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti bermanfaat bagi investor, dan lain-lain. Submateri yang ketiga yaitu postulat akuntansi. Di sini ada 4 postulat. Yang pertama yaitu postulat entitas. Postulat entitas mengatakan bahwa setiap perusahaan merupakan unit akuntansi yang terpisah dan berbeda pemiliknya. Dalam hal ini, postulat entitas memungkinkan akuntan untuk membedakan antara transaksi bisnis dengan transaksi pribadi. Nah, sehingga akuntan ini akan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan bukannya transaksi dari pemilik perusahaan. Postulat ini juga mengakui tanggung jawab terpisah antara manajemen kepada pemegang saham. Lalu yang kedua ada postulat kelangsungan usaha. Postulat ini menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi. Jadi diasumsikan setiap perusahaan yang didirikan itu akan terus-menerus beroperasi atau memiliki kegiatan dan berkesinambungan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga ada postulat unit pengukuran. Postulat unit pengukuran menganggap bahwa akuntansi adalah proses pengukuran dan pengkomunikasian aktivitas perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang. Jadi di Indonesia itu dalam rupiah. Nah, dalil unit pengukuran atau dalil unit moneter ini mengimplikasikan dua keterbatasan utama dari akuntansi. Pertama, akuntansi terbatas pada prediksi dari informasi yang dinyatakan dalam satuan uang. Lalu yang keduanya, informasi akuntansi dipandang sebagai informasi yang bersifat moneter dan dapat dikuantifikasi. Maksudnya bahwa informasi non-akuntansi dipandang sebagai informasi yang bersifat non-moneter dan tidak dapat dikuantifikasi. Jadi, seperti itu untuk postulat unit pengukuran. Yang selanjutnya yaitu postulat periode akuntansi. Postulat periode akuntansi menganggap bahwa laporan keuangan yang menggambarkan perubahan dalam kekayaan perusahaan sebaiknya diungkapkan secara periode. Durasi dari periode dapat bervariasi sesuai regulasi atau hukum yang berlaku.
Nah, beberapa perusahaan ini menggunakan periode akuntansi sesuai dengan tahun kalender, dan ada pula beberapa yang menggunakan tahun fiskal atau tahun bisnis yang disesuaikan dengan tahun fiskal perusahaan tersebut. Konsep teori. A. Teori kepemilikan atau proprietary theory adalah pemilik dan pusat kepentingan akuntansi. Konsep yang dibangun dalam teori ini adalah bahwa entitas merupakan perwakilan dari pemilik. Entitas bertindak atas dasar kepentingan dari pemilik. Oleh karena itu, berdasarkan teori kepemilikan, pemilik merupakan pusat kegiatan akuntansi. Tujuan perusahaan sebagai sebuah entitas dilihat dari sudut pandang pemilik, yaitu meningkatkan kemakmuran pemilik memiliki aset dan juga kewajiban, sehingga kekayaan bersih dari pemilik adalah seluruh aset perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, model perumusan formula dasar akuntansi sesuai dengan teori ini adalah modal atau ekuitas pemilik sama dengan total aktiva dikurangi dengan kewajiban. B. Teori entitas. Menurut teori ini, perusahaan merupakan entitas yang terpisah dari pemilik. Dari sudut pandang teori ini, informasi akuntansi lebih difokuskan data pada unit usaha, bukan kepada pemilik. Menurut Patton, teori entitas memiliki dua asumsi dasar, yaitu investasi dan keputusan finansial adalah independen dan nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modal perusahaan. Selanjutnya, unit bisnis sebagai entitas memiliki eksistensi yang terpisah dan berbeda dari pemilik. Unit bisnis memiliki sumber daya atau aset dan harus bertanggung jawab kepada pemilik. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan kepada pemilik sebagai sarana pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan kepada pemilik. Berdasarkan paradigma tersebut, maka perumusan formula dasar akuntansi adalah aktiva merupakan seluruh kewajiban atau liability ditambah dengan modal. Aset merupakan hak entitas, equity merupakan kewajiban kepada pemilik. Teori ini berorientasi pada pendapatan atau income, berupa kenaikan ekuitas atau kewajiban entitas kepada pemilik. Konsep ini direpresentasikan dalam laporan laba rugi ditahan, dan neraca. C. Teori dana. Pusat perhatian akuntansi dalam teori ini adalah pada unit usaha, dan untuk melakukan kegiatan unit usaha tersebut diperlukan sumber pendanaan yang liquid seperti kas. Berdasarkan sudut pandang tersebut, perumusan formula dasar akuntansi bahwa aset liquid adalah saldo dana yang dimiliki untuk kegiatan operasi. D. Teori kesatuan pengendali. Menurut teori ini, akuntansi berfokus pada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memerhatikan kepemilikan. Yang menjadi pusat perhatian akuntansi adalah commander atau pihak yang memiliki hak untuk melakukan kontrol ekonomis atas sumber daya perusahaan. Penekan informasi akuntansi menurut teori ini adalah pertanggungjawaban atau stewardship. E. Teori kesatuan investor. Pusat perhatian akuntansi adalah pada kreditor jangka panjang dan pemegang saham. Berdasarkan tersebut, perusahaan harus menghasilkan laba yang akan menjadi hak kedua kelompok tersebut. Ekuitas investor merupakan seluruh aktiva dikurangi dengan utang jangka pendek. F. Entrepreneurship Theory. Pusat perhatian akuntansi menurut teori ini adalah kegiatan usaha yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder sebagian dari kegiatan ekonomi. Perusahaan dianggap sebagai bagian dari lingkungan sosial di mana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, informasi akuntansi tidak hanya difokuskan bagi shareholder, tetapi juga bagi berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Informasi akuntansi difokuskan untuk memenuhi kebutuhan semua pemakai atau pihak yang berkepentingan terhadap entitas, baik langsung, pemilik, manajemen, karyawan, kreditur, atau debitur, maupun tidak langsung, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Dalam konsep ini, perusahaan memiliki fungsi sosial yang akan berpengaruh luas terhadap lingkungan. Prinsip dasar akuntansi.
Yang pertama, prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi sering disebut juga dengan prinsip kesatuan entitas. Prinsip ini menggambarkan bahwa suatu perusahaan merupakan suatu kesatuan usaha atau ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dari entitas pribadi pemilik atau entitas ekonomi lainnya. Hal ini terkait dengan aset, kekayaan, arus rugi, laba, hingga utang dan kewajiban yang terjadi di dalamnya. Hal ini memungkinkan bahwa pencatatan keuangan suatu perusahaan tidak boleh tercampur dengan pencatatan pribadi pemilik, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menggambarkan kondisi keuangan sebuah perusahaan dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Prinsip periode akuntansi merupakan kurun waktu yang menjadi frame atau ruang lingkup pembuatan laporan keuangan. Dalam laporan akuntansi harus dituliskan dengan jelas periode waktu di mana laporan tersebut dibuat. Umumnya, periode laporan dibuat dalam frame waktu 1 tahun, misalnya dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Maka laporan keuangan akan berisikan semua aliran keuangan yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Yang ketiga, prinsip biaya historis. Prinsip biaya historis merupakan dasar dalam melakukan valuasi aset dan liabilitas. Aset dan liabilitas ini kemudian harus dilaporkan dalam nilai perolehan dan bukan pada nilai penawaran. Misalnya, jika suatu perusahaan menawarkan suatu aset dengan nominal X, kemudian setelah terjadi proses tawar-menawar, maka didapatkan aset dengan harga Y, maka yang dicatat adalah perolehan dengan nilai Y dan bukan dengan nilai X. Yang keempat, prinsip satuan moneter. Pada prinsip satuan moneter, pencatatan hanya dilakukan dengan satuan kuantitatif, yaitu dalam satuan mata uang yang disepakati untuk digunakan. Hal ini menyebabkan satuan hitung dengan hal-hal yang sifatnya kualitatif tidak akan dianggap relevan sebagai satuan perhitungan. Satuan seperti lembar pada saham atau unit pada aset yang berbentuk benda tidak akan dapat dilaporkan kecuali nilainya dikonvert dalam satuan mata uang. Yang kelima, prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip yang menyatakan bahwa pendapatan dari hasil usaha harus dicatat dengan jumlah yang sebenar-benarnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, di mana dasar yang digunakan untuk mengukur pendapatan tersebut adalah jumlah kas atau setara kas yang diperoleh atas transaksi-transaksi keuangan yang sudah berlangsung. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Laporan keuangan hendaklah memiliki prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi. Dalam artian, angka-angka dan hal-hal yang dituliskan dalam sebuah laporan keuangan haruslah sesuai dengan kenyataan sebenar-benarnya tanpa ada usaha untuk menutup-nutupi. Jika ada sesuatu hal yang harus ditambahkan, maka dapat dibuat berupa catatan kaki, keterangan, atau lampiran. Yang ketujuh, ada prinsip mempertemukan atau matching principle. Prinsip ini adalah prinsip yang mempertemukan bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sama dengan pendapatan yang didapatkan. Namun, di dalam suatu bisnis, terkadang prinsip ini tidak selalu dapat dilakukan karena berbagai sebab, seperti pembayaran yang ditunda ataupun lainnya. Dengan cara ini, akan muncul adanya jurnal penyesuaian pada akhir periode untuk menyesuaikan antara pendapatan serta biaya. Yang kedelapan, ada prinsip konsistensi. Bagi perusahaan atau suatu lembaga, disarankan untuk membuat laporan keuangan tiap periode menggunakan metode yang sama. Mengapa demikian? Hal ini untuk menjaga nilai konsistensi laporan keuangan sehingga dapat dibandingkan laporan keuangan tersebut antara satu periode dengan periode yang lain. Yang kesembilan, ada prinsip materialitas. Prinsip materialitas merupakan prinsip yang menganggap pengukuran dan pencatatan akuntansi sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh material yang terkait. Nilai ini ditulis dalam bentuk nominal dari suatu material yang dapat dijual. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu prinsip kesinambungan usaha.
Prinsip kesinambungan usaha yaitu prinsip yang mempercayai bahwa suatu usaha akan menjalankan usahanya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Standar akuntansi. Apa itu standar akuntansi? Standar akuntansi adalah suatu metode dan format baku dalam penyajian informasi laporan keuangan suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun, dan disahkan oleh lembaga resmi, Standard Setting Body. Standar akuntansi ini adalah permasalahan utama akuntan dan semua pengguna laporan keuangan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu, metode dan format penyusunan standar akuntansi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Standar akuntansi di Indonesia. Standar akuntansi di Indonesia dikenal dengan 4 pilar standar akuntansi. Keempat pilar standar tersebut adalah: yang pertama, standar akuntansi keuangan atau SAK. SAK digunakan untuk suatu badan yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal atau badan fidusia, yaitu badan usaha yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun. Yang kedua, ada standar akuntansi keuangan badan usaha tanpa akuntabilitas publik atau bisa kita singkat dengan SAK-ETAP. SAK-ETAP digunakan untuk suatu badan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. SAK-ETAP juga mengikuti standar yang ditetapkan oleh IFRS, khususnya bidang Small Medium Enterprise atau usaha kecil menengah. SAK-ETAP ini dikeluarkan sejak tahun 2009 dan berlaku efektif pada tahun 2011. Yang ketiga, ada standar akuntansi keuangan syariah atau bisa kita singkat dengan SAK Syariah. Standar ini terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudorobah, murubaha, salam, ijaroh, dan istisna. Standar ini digunakan untuk badan usaha yang memiliki transaksi syariah atau berbasis syariah. Yang keempat yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP. Standar ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintahan, baik pusat ataupun daerah. SAP disusun dan disahkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah atau KSAP SAP. Standar akuntansi pemerintahan ini berbeda dengan 3 jenis standar akuntansi sebelumnya. Pengguna SAP biasanya terbatas di kalangan pemerintahan saja, sehingga publikasi laporan keuangan bidang pemerintahan tidak terbuka seperti laporan keuangan perusahaan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Bye-bye.